Ini merupakan materi pertemuan ke-15 ya, atau pertemuan terakhir. Jadi pada materi ini kita akan membahas mengenai kreatif produksi media. Oke, apa saja yang menjadi kreatif produksi media akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai beberapa jenis produksi. Jadi dalam jenis produksi ini ada yang disebut dengan produksi drama, kemudian ada juga yang non-drama. Nah, non-drama ini dibagi lagi menjadi beberapa, ada magazine, musik show, talk show, variety show, comedy show, sama infotainment. Dan ini akan menjadi tugas kalian juga ya, bagaimana cara memproduksi dari berbagai macam non-drama ini. Oke, apa sih yang harus dilakukan pertama kali dalam proses kreatif di industri media, terutama televisi? Itu adalah dengan menggunakan yang namanya riset dulu. Jadi dalam apapun itu, beberapa kali di materi yang pernah Ibu sampaikan bahwa kita harus selalu melakukan riset dulu sebelum kita terjun ke lapangan. Kenapa riset ini perlu ya? Karena memang kita harus tahu dulu nih, ada nggak sih kebutuhan pasarnya, sesuai nggak sih, selain kebutuhan pasarnya, yang harus dilakukan juga kira-kira menarik nggak ya orang-orang, tertarik nggak ya orang-orang yang ada di dalamnya. Karena balik lagi, dengan menggunakan riset yang sesuai, maka otomatis itu akan membantu kita untuk melakukan yang namanya apa ya, syuting atau memproduksi filmnya. Jadi risetnya harus ada dulu, kemudian setelah riset lakukan brainstorming. Nah, brainstorming ini adalah tukar pikiran, diskusi dan lain sebagainya. Kenapa perlu dilakukan tukar pikiran? Kenapa perlu dilakukannya diskusi? Dengan melakukan brainstorming, dengan melakukan diskusi, maka otomatis secara tidak langsung kita akan dapat masukan-masukan atau feedback terkait terkait produksi yang kita buat gitu ya, terkait produksi yang kita buat. Jadi brainstorming itu gunanya seperti itu. Terus ada juga yang disebut dengan rundown dan script. Ini sudah pasti dalam kegiatan membuat program ya, atau memproduksi sesuatu untuk disebarkan di media. Kita harus punya rundown dan scriptnya. Terus ada rehearsal juga, ada shooting, editing, dan report analyzing. Rehearsal ini biasanya rehearsal ini mirip kayak gladi resik lah ya. Rehearsal ini mirip seperti gladi resik. Baru kalau udah oke, syuting. Kalau misalnya sudah syuting, kalau misalnya dia bukan on air, maka ada proses editingnya. Kemudian setelah proses editing, baru ada report and analyzing. Report and analyzing ini untuk melihat kira-kira selama tadi proses syuting, selama program berlangsung, itu apa ya kendalanya, apa yang menjadi masalah. Nah, makanya perlu ada yang disebut dengan report and analyzing itu. Nah, kita akan kupas satu-satu ya. Pertama, si risetnya. Riset ini apa? Riset itu adalah proses pengumpulan materi untuk isi programnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin apa ya, acara program seperti bedah rumah, itu harus di riset dulu nih kira-kira. Kalau diadakan acara bedah rumah ini, apa ya yang membedakan dengan konsep bedah rumah yang sebelumnya? Harus dicari dulu narasumber yang bisa mewakili dari si programnya. Narasumbernya itu siapa? Udah pasti biasanya artis ya, yang bakalan jadi hostnya nih siapa. Kemudian yang akan menghidupkan suasana itu seperti apa. Makanya kenapa Raffi Ahmad, Baim, kemudian Deddy Corbuzier itu sering dipakai di beberapa stasiun televisi termasuk Ruben atau Denny Cagur ya, karena memang sesuai dengan program yang akan diangkat, sehingga itu bisa mengangkat programnya supaya ratingnya naik seperti itu. Kemudian survei lokasi itu juga penting, apakah itu di luar kota, dalam kota, luar negeri, dan lain sebagainya. Itu juga harus dicakup dengan kenapa alasan menggunakan apa ya, lokasi tersebut. Ini perlu supaya lebih memudahkan untuk nanti koordinasi dan biasanya film ya, kalau film tuh dia harus survei banget. Jadi untuk bisa saling berkoordinasi dan selain koordinasi juga yang pasti adalah memudahkan untuk bagaimana cara apa ya, kayak proses transportasi dan lain sebagainya itu penting banget sebetulnya. Kemudian bisa juga risetnya dengan browsing media di internet atau majalah supaya tahu nih kira-kira yang lagi happening apa. Itu bisa di-searching aja di media yang ada. Itu dengan tadi ya, dengan cek internet, majalah ataupun koran.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan brainstorming. Nah, brainstorming ini seperti apa sih? Brainstorming ini adalah proses pematangan ide oleh semua pihak, baik itu oleh kreatif, produser, PA, creative outsource atau creative outsource itu biasanya kalau diperluin ya. Nah, kenapa proses pematangan ide perlu ya? Karena balik lagi brainstorming ini akan melibatkan proses di mana caranya kita mengeluarkan ide yang ada. Jadi kita mengeluarkan semua ide yang ada. Kemudian setelah kita mengeluarkan ide yang ada, kita challenge ide tersebut di mana ide yang telah dikumpulkan ini disaring apakah layak dieksekusi atau enggak. Jadi challenging tersendiri ya, apakah ini layak atau enggak ya untuk dieksekusi idenya. Makanya kenapa dikatakan bahwa dalam proses ini perlu ada yang namanya ide-ide dikeluarkan, didiskusikan dengan para kru, dengan para tim dan lain sebagainya, supaya ketika ide itu berbentrokan, kita punya solusi dari ide orang lain, dikumpulkan, disaring dan bisa dieksekusi lebih lanjut sehingga nanti kita bisa menghasilkan program yang bagus gitu ya. Nah, terus ada random lagi. Ada rundown and script ya. Rundown ini adalah urutan segmentasi acara. Kalau script itu sebagai guidance secara detail untuk pengisi acaranya. Jadi susunannya itu seperti apa ya. Kenapa ini perlu? Supaya si acara atau programnya atau film atau apapun yang kita buat ini terarah ya, itu yang paling penting supaya terarah. Ketika sudah terarah itu kita enak ngerjainnya ya. Penting banget kenapa harus terarah seperti itu. Makanya gunanya ada bagian naskah, ada bagian rundown sama script. Oke. Terus ada yang disebut dengan rehearsal. Nah, rehearsal ini seperti apa sih? Kalau rehearsal ini biasanya digunakan untuk apa ya? Kalau diperlukan ya, kalau misalnya acaranya tuh on air, kemudian kalau nggak on air, acaranya tuh acara musik, acara perayaan, ya, ulang tahun atau apapun itu, biasanya akan ada latihan dulu. Terutama ini musik ya, biasanya kalau ada yang dance, dia perlu rehearsal dulu. Kemudian sama kayak MC, dancer, singer, band lain sebagainya itu harus pre-rehearsal dulu, gladi resik dulu, cek dulu sound, cek dulu mic, kemudian cek suara, cek tarian dan lain sebagainya, cek panggung. Itu penting banget supaya tidak terjadi kesalahan sehingga hasil yang dicapai nanti adalah hasilnya sempurna. Itu yang paling penting. Kemudian ada studio rehearsal. Kalau studio rehearsal yang tadi ya block talent, kamera, audio. Jadi semua kru itu pasti ada yang namanya gladi resik dulu. Nah, ini biasanya acara-acara musik atau acara-acara ulang tahun ya. Acara-acara ulang tahun biasanya sebulan sebelumnya itu udah begadang terus udah kayak gitu. Selain begadang apa ya, biasanya tuh gonta-ganti blocking, kemudian pencahayaannya bagusnya di mana dan lain sebagainya. Ini cukup menarik dan itu juga apa ya, membutuhkan effort yang cukup sangat besar karena untuk menghasilkan performance yang bagus, semuanya harus melakukan rehearsal dengan baik gitu. Nah, terus ada yang disebut dengan studio rehearsal. Studio rehearsal ini seperti apa? Studio rehearsal itu misalnya kayak briefing artisnya. Nah, artisnya ini harus di briefing dulu. Kenapa? Karena harus tahu dulu nih konsep dan konten programnya. Konten programnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi jangan sampai salah nyebut. Dulu itu kalau nggak salah Sherina Munaf itu dia menjadi brand ambassador dari Panasonic World ya. Nah, tapi dia dipecat jadi brand ambassador-nya karena pada acara live dia salah ngomong. Jadi ngomongnya itu dia bilang bahwa informasinya baru dikasih tahu tadi pagi, padahal acaranya malam. Itu kan mustahil banget ya. Harusnya kalaupun memang acaranya dikasih tahu mendadak, tetap dia harus siap karena dia representatif dari si Panasonic-nya. Baru dari seminggu setelah dari situ Sherina Munaf dipecat jadi brand ambassador dari si Panasonic tersendiri gitu. Jadi benar-benar harus sangat hati-hati di briefing artisnya, konsepnya harus tahu, konten programnya harus tahu, jangan sampai salah seperti itu. Itu bahaya banget. Kemudian harus mendampingi flow director untuk mengatur flow program sesuai dengan rundown atau konsep. Jadi benar banget FD ini tuh bakal jadi orang yang paling tersibuk ya, floor direction itu akan jadi orang tersibuk karena mau nggak mau dia harus memastikan semuanya sesuai perfect
jangan sampai ada salah, memastikan baik dari artis, talent, kru, dan lain sebagainya. Termasuk dengan mengkoordinasikan konsep kepada seluruh kru, jadi supaya jangan ada kru pas ditanya, "Ini apa? Hah? Kenapa? Yang mana ya? Kok lupa?" Nah, ada sering banget kalau misalnya kalian nanti magang, itu tuh selalu aja ada kru-kru yang seperti itu, lemot ya. Jadi saking lemotnya tuh bikin emosi semua orang. Tapi jangan jadikan pemakluman, tapi jadikan sesuatu hal yang baik, itu yang paling penting. Kemudian baru setelah itu syuting, baru bisa lakukan syuting supaya dapat hasilnya maksimal. Nah, kalau misalnya sudah syuting, apalagi yang dilakukan, jika sudah syuting, yang dilakukan adalah proses penyempurnaan, yaitu dengan melakukan yang namanya editing. Nah, di editing ini tuh pihak kreatif harus ngingetin PA, kemudian harus ngikutin editor supaya editing dari awal sampai akhirnya itu bagus. Jadi jangan sampai miss ya. Makanya kenapa kalau misalnya kalian tahu film Pengabdi Setan, dia dapat penghargaan banyak banget karena proses editingnya itu sempurna. Dia dari konsep awal sampai konsep akhir itu bagus banget. Makanya kenapa Pengabdi Setan ini bisa dapat penghargaan begitu banyak, kemudian lain sebagainya. Atau misalnya lagi happening saat ini adalah filmnya Tilik, film pendek tapi gimana caranya supaya proses editingnya tuh mulus, bagus, dan orang tuh apa ya, teringat dengan tokoh atau alur cerita yang ada dalam film tersebut. Nah, jadi proses editing adalah proses yang sangat penting sebetulnya. Baru kalau misalnya sudah proses editing, yang harus dilakukan adalah report and analyzing. Nah, ini cukup menarik. Report and analyzing itu ngapain aja sih? Report and analyzing ini sebetulnya bentuk jenis dari evaluasi. Jadi supaya tahu nih nanti rating dan share-nya seperti apa. Karena yang harus dilakukan untuk evaluasi adalah melihat grafik dari 1 menit ke menit lainnya, kemudian juga lakukan analisa grafiknya, dan kalau misalnya sudah dilakukan itu, nanti kan kita evaluasi ada hasil akhirnya, kemudian nanti kita laporkan, oh ternyata tuh harusnya adegannya itu seperti ini loh, harusnya adegan ini seperti ini loh. Nah, kondisi-kondisi inilah yang pada akhirnya membuat apa ya, membuat analisis grafik ini harus secara strategis dihasilkannya. Kenapa harus strategis? Karena ya kalau misalnya data yang dia hasilkan nanti nggak strategis, kita tidak akan mendapatkan report atau tidak akan mendapatkan analisis yang bagus dari evaluasi film atau program yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang harus dilakukan. Apa aja sih yang harus dilakukan? Ini ada beberapa fitur ya. Kalau misalnya di program televisi itu, misalnya dia masuknya magazine, feature, documentary, sport magazine, ini kayak wisata kuliner, Indonesia bagus, kemudian My Trip, enggak sih, bukan My Trip, My Adventure, ya dia berbicara film dokumenter misalnya. Nah, itu apa aja yang dilakukan? Pertama, dia harus punya idenya dulu. Nah, setelah dia punya ide, baru dia riset. Idenya tuh harus diriset dulu, cocok nggak sih wisata kuliner ini? Makanya sekarang tuh wisata kuliner yang lagi happening adalah bikin lapar. Nah, jadi dia punya konsep, ide, bikin lapar, kemudian setelah itu diriset. Nah, coba deh cek ya, wisata kuliner bikin lapar itu makanannya baru sekali di wilayah Bandung, sisanya makanannya itu pure makanan yang ada di Jakarta. Karena lebih memungkinkan. Jadi dia benar-benar spesifik untuk makanannya adalah risetnya adalah yang ada di Jakarta. Itu riset yang dilakukan. Kemudian dibuat konsep. Dibuat konsepnya seperti apa? Coba kalian nanti lihat ya tayangan magazine-nya yang si wisata kuliner bikin lapar ini, konsepnya itu dia makanannya apapun itu dibikin pedas ya, dibikin pedas. Jadi supaya orang tergiur dan tertarik. Kemudian setelah konsepnya dapat, buat randomnya, rundown-nya. Kemudian setelah dibuat rundown-nya, kemudian buat skrip. Nah, rundown-nya ini susunannya seperti apa? Dibuat skrip, nanti kata-kata tagline yang akan diucapkannya seperti apa? Apa ya? Kalau yang bikin lapar tuh ngenah pisan, dia bilang tuh, ngenah pisan. Nah, itu skrip yang dibuat. Kemudian syutingnya seperti apa, biasanya kan dia syutingnya nggak on air ya, tapi direkam dulu, baru nanti setelah direkam, diedit. Kalau misalnya
membutuhkan on air, dia akan on air. Kalau nggak on air, ya pasti langsung masuk ke report si analyzing. Dicek dulu nih, mana tayangan yang paling banyak penggemarnya, mana yang paling banyak ratingnya, mana yang naikin ratingnya. Itu yang dilakukan dengan si report analyze. Ini untuk program yang namanya magazine, feature, documentary, dan sport magazine. Nah, terus kalau talk show apa aja ya? Nah, ini yang menarik. Kalau talk show itu yang dibuat adalah sama seperti tadi, ide dulu. Kita harus punya ide dulu. Baru kalau udah ide, bikin riset nih. Kira-kira masyarakat tuh lagi sukanya apa ya? Acara kalau talk show kayak gini tuh acara talk show-nya kayak gimana ya? Apa ya yang menarik? Kan ada Empat Mata, Mata Najwa, Hitam Putih. Kemudian nanti ada Deddy Corners. Kemudian juga ada Brownies, apalagi ya kalau di televisi itu banyak lah ya acara apa By the Way di SCTV. Nah, itu dilakukan riset dulu apa yang membedakan, baru dibuat konsep sama seperti tadi konsep, bikin rundown-nya, setelah dibikin rundown-nya bikin juga skripnya, caranya seperti apa, apakah harus dibikin semi sketsa atau kalau misalnya tidak dibikin semi sketsa, apakah harus ada gimmick di dalamnya. Nah, itu dibuat skripnya semenarik mungkin. Baru setelah itu syuting. Nah, syuting baru diedit. Nah, syuting ini kalau talk show itu bisa on air, bisa off air ya. Jadi kalau sudah proses editing baru nanti ada report analyze, dilihat nih episode kemarin itu apa yang bikin yang salah, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan. Nah, report analyzing ini membuat supaya nanti program episode berikutnya itu menjadi lebih bagus dari episode berikutnya. Jadi ada ada peningkatan lah dari si episode-episode sebelumnya, atau misalnya diganti pemain dan lain sebagainya ya, itu juga bisa. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai musik show. Nah, kalau musik show ini ngapain aja? Kalau musik show ini cukup agak panjang ya. Biasanya musik show itu yang kita tahu ada apa tuh Liga Dangdut, Liga Dangdut, kemudian ada Rising Star, Indonesian Idol, apalagi X Factor, benar ya, X Factor atau apalah yang acara-acara musik seperti itu ya. Nah, yang dilakukan adalah sama buat dulu idenya, apa yang menarik. Kemudian setelah setelah ada idenya, jangan lupa riset. Riset itu selalu paling penting, harus dilakukan riset. Jadi kalau misalnya sudah riset, konsepnya tuh ngapain? Ini yang paling penting, konsepnya tuh ngapain. Nah, setelah muncul konsep, itu kita nggak bikin dulu rundown, tapi kita brainstorming dulu, kita tukar pikiran dulu. Nih, kalau misalnya kayak sekarang kan mau ada Indonesian Idol lagi, nah tapi kan kondisi pandemi, nggak boleh berkumpul, gimana dong caranya? Nah, itu kan harus ada brainstorming ya di dalamnya. Nah, sekarang itu justru caranya si Indonesian Idol untuk bikin acara musiknya adalah dengan online. Itu menjadi sesuatu hal yang baru. Ada brainstorming di dalamnya. Bagaimana supaya musim yang ke sekarang ini tetap bisa berjalan meskipun dalam kondisi pandemi. Nah, ini cukup menarik sekali. Jadi ada brainstorming di dalamnya. Kalau sudah ada brainstorming, dibikin tuh rundown-nya ya. Setelah dibikin rundown-nya, baru dibuat skripnya. Bagusnya seperti apa. Setelah itu syuting. Nah, kalau syuting biasanya kan kalau misalnya audisi musik itu dia tapping dulu ya, tapping dulu. Di tapping nih semuanya di shoot, tapi di tapping mana yang lucu-lucunya, mana yang bagus-bagusnya, mana yang misalnya cerita si calon kontestannya itu nyeritain hal-hal sedih atau misalnya hal-hal yang lucu. Nah, itu di tapping, baru setelah tapping ada sesi on air-nya. Kalau on air-nya itu kalau misalnya udah yang terpilih keberapa gitu baru ada on air. Setelah itu baru masuk ke report analyze. Itu biasanya dicek dulu. Mana ya tingkat keberhasilannya, kira-kira berhasil nggak ya acaranya, episode ini apa yang perlu diganti ya di episode berikutnya, dan lain sebagainya. Itu kalau acara musik gitu. Nah, apa bedanya dengan variety show? Nah, kalau variety show, ini dibagi menjadi beberapa juga sama seperti tadi. Ada ide, yang pasti harus punya ide dulu. Terus lakukan riset, kira-kira cocok enggak variety show-nya dilakukan. Ketika sudah riset, baru masuk ke konsep. Di konsep dulu nih, kita kira-kira apa ya yang membedakan variety show kita dengan variety show yang lain. Kemudian setelah itu kita bikin rundown-nya. Kalau sudah dibikin rundown, baru bikin skrip dulu. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi brainstorming-nya dulu di atas, ini rundown dulu, baru skrip. Nah, ketika sudah rundown dan skrip, baru lakukan brainstorming. Makanya kenapa pada saat variety show ini akan lebih banyak makan waktu, karena
rundown dulu, script dulu, baru brainstorming dulu. Karena biasanya kalau brainstorming ini pada saat variety show tinggal bersepakat setuju atau enggak, atau poin-poin apa aja yang akan dilakukan. Tapi brainstorming ini juga bisa di-skip ya, kalau misalnya merasa tidak dibutuhkan, brainstorming-nya bisa di-skip. Baru nanti setelah brainstorming, masuk ke syuting. Nah, di syuting ini ada syutingnya on air sama syuting VT. Jadi, dicek dulu nih, apakah syutingnya akan on air atau atau tapping ya, sehingga syutingnya dibagi jadi 2, ada syuting program sama syuting VT. Kalau misalnya sudah syuting program, sudah syuting VT, baru masuk ke tahap editing. Jadi mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Kalau misalnya syutingnya 4 jam, tapi kan durasi tayangnya cuma 30 menit. Jadi banyak sekali porsi yang harus dibuang, tapi tetap pesan yang disampaikan dalam variety show-nya itu dapat. Jadi itu memang prosesnya cukup lama. Baru setelah editing, ini bisa on air atau enggak off air. Jadi tergantung dari acaranya, mau dibuat on air atau dibuat off air. Nah, baru setelah itu seperti biasa di report analyze dulu. Setelah dilakukan report analyzing, tahu nih, oh berarti episode berikutnya tuh harus ngangkat tema tentang apa ya, harus ngebahas tentang apa ya. Ini tuh biasanya acara-acara bank ya, acara kayak Shopee tuh suka bikin event di televisi, atau Oppo atau Vivo bikin acara-acara di televisi yang ada konser musiknya, itu masuknya ke variety show sebetulnya ya. Itu masuknya sebetulnya ke variety show. Oke, variety show sudah. Ini lanjut masuk ke yang namanya infotainment, like news sama sport news. Nah, kalau misalnya infotainment, like news sama sport news itu ada kayak insert, kemudian silet, kemudian apalagi? Ya acara-acara gosip lah. Kemudian acara-acara olahraga yang ada di Trans 7, biasanya setiap hari Sabtu tuh suka ada acara olahraga yang ngebahas tentang para pemainnya, kemudian menang dapat apa aja, gosip para pemainnya, itu disebut dengan like news ya, atau ada juga sport news-nya. Nah, terus kalau misalnya di sini tuh ngapain aja? Nah, kalau ini nggak ada ide, tapi dia langsung riset. Karena udah jelas konsepnya itu adalah infotainment, like news sama sport news. Jadi dia nggak butuh ide lagi karena sudah ada konsepnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah riset. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan riset terlebih dahulu, apa ya yang lagi rame, berita apa ya yang lagi rame, apakah entah itu dari pemainnya, kemudian dari pelatihnya, kemudian lagi dari liga atau acara-acara dari si olahraga tersebut ya. Jadi riset dulu, baru setelah riset hunting atau syuting VT. Jadi biasanya lakukan dulu syuting VT nih, apa aja nih yang kurang menarik, apa aja nih harus dilakukan. Nah, baru setelah syuting VT, baru ada time coding. Nah, time coding ini gunanya untuk apa? Time coding itu kan pembawa acara lah ya. Pembawa acara itu harus disesuaikan dengan berita yang sedang ditayangkan. Jadi apa aja yang diangkat. Nah, jadi time codingnya tuh harus jelas. Jadi kalau misalnya infotainment, like news, sport news, itu time coding, 5 menit di awal kalian akan ngebahas tentang ini, 5 menit kemudian itu nanti si videonya, si VT-nya yang akan keluar gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu time codingnya harus jelas. Baru nanti dibuat script, ceritanya seperti apa. Ada cara dengan cut to cut. Cut to cut itu ya per sesi atau per segmen ya, per sesi atau per segmen. Cut to cut-nya itu di mana aja, kenapa itu dilakukan, baru setelah itu proses editing. Nah, kenapa harus dilakukan proses edit? Ya, edit ini gunanya untuk supaya CVT kita ini menarik, si acara kita ini menarik. Jadi, editing ini perlu sekali dilakukan. Seperti biasa kalau sudah editing, sudah cut to cut, sudah editing, baru syuting. Baru setelah syuting nanti proses on air, kalau misalnya acaranya mau on air. Jadi, sudah ada nih beberapa info, jadi nanti tinggal ditayangkan saja. Tapi ada juga acara-acara ini yang nggak on air ya, jadi tergantung kebijakan dari si programnya, mau di on air kan atau mau off air. Dan baru dari situ kita bisa menggunakan yang namanya report analyze. Report analyze itu ya, report analyze itu apa yang menarik ya. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah melakukan yang namanya report analyze, setelah melakukan on air atau off air ini, masuk nih kita apakah harus dievaluasi atau tidak. Pasti biasanya selalu dievaluasi, entah tadi misalnya si MC-nya atau si MC host-nya
salah ngomong atau misalnya si hostnya salah memberitakan ataupun yang lainnya itu perlu dicek satu-satu karena kebanyakan sih kalau acara infotainment, like news sama sport news itu pasti dia on air konsepnya. Nah, terus apa yang dilakukan dengan comedy show? Nah, kalau misalnya comedy show ini beda lagi. Kalau comedy show, dia nggak ada riset, dia nggak ada ide, tapi dia langsung brainstorming, langsung tukar pikiran. Karena kenapa? Karena dia, apa ya, lebih banyak improvisasinya, si komedi ini karena banyak improvisasinya, makanya penting banget yang namanya tukar pikiran dulu antara satu pemain dengan pemainnya. Jadi satu pemain dengan pemain lain itu ya improvisasi dulu, tukar pikiran, setelah tukar pikiran, kemudian baru nanti nemu nih sinopsis dari, oke sketsa kita nih hari ini bakal ngebahas ini ya, itu muncul sinopsisnya. Nah setelah muncul, setelah buat sinopsis baru ke breakdown. Nah si breakdown ini tuh disusun, apa aja yang dibutuhkan, apakah properti, wardrobe, dan lain sebagainya. Kalau properti misalnya properti apa aja yang dibutuhkan untuk sketsanya. Kemudian kalau wardrobe, pakaian apa saja yang harus digunakan para pemainnya. Karena dalam satu sketsa itu biasanya ada beberapa segmen, dan segmennya beda-beda. Ada segmen hiburan, segmen wayang, atau segmen yang lain sebagainya. Karena baru dari kalau sudah ada propertinya jelas, wardrobe-nya jelas, baru nanti kita buat skripnya. Karena memang pada akhirnya si comedy show itu lebih banyak improvisasi sebetulnya dibandingkan dari program-program yang lain. Nah, baru dari situ setelah dapat rundown, kita rehearsal dulu ya. Biasanya kita gladi resik dulu sebelum para penonton datang ke studio, kita gladi resik dulu. Baru nanti reading dan blocking, di mana blockingnya, readingnya seperti apa, harus seperti apa posisinya dan sebagainya. Jadi semuanya itu pasti butuh yang namanya apa ya, latihan atau gladi resik karena nggak mungkin kalau nggak gladi resik. Makanya reading dan blocking itu menentukan bukan kelucuan ya, menentukan sense humor dari si adegannya nanti seperti itu. Baru dari situ akan dilakukan syuting. Kalau sudah dilakukan syuting, syuting ini beda-beda. Apakah itu akan berupa tapping ataukah akan berupa on air. Nah, kalau misalnya berupa on air, maka otomatis harus siap dengan segala perubahan-perubahan improvisasi dari lawan mainnya gitu. Entah itu nanti kita salah ngomong dan lain sebagainya ya. Biasanya itu yang selalu kendala kalau orang komedi atau orang-orang sitkom tuh suka nggak sengaja karena dia diperbolehkan untuk improvisasi, ngomongnya tuh kadang suka keceplosan atau misalnya membuat orang tersinggung. Itu akan cukup panjang. Jadi memang cukup sangat berhati-hati untuk menyampaikan pesan yang ada dalam sitkom tersebut atau dalam komedi tersebut. Nah, baru setelah itu, setelah on air, baru masuk ke report analyze. Nah, ini juga contohnya ada OVJ, Facebooker, Extravaganza, kalau sekarang tuh ada Santuy Malam. Nah, ini termasuk dalam si comedy show ya. Nah, terus ada yang disebut dengan game match. Nah, kalau game match atau pertandingan ini beda lagi dengan yang lain. Kalau game match ini tuh dia nggak perlu ide, nggak perlu riset, terus juga dia nggak perlu melakukan segala sesuatu. Ya, terus apakah game match-nya itu seperti biasa kalau misalnya dia event ya berarti ada apa, kalau game match itu harus ada event-nya, misalnya Liga Jarum, kemudian Piala Dunia, jadi harus ada momennya dulu. Jadi kalau pertandingan game match itu harus ada momennya dulu, terus kalau misalnya udah ada momennya, terus baru riset ya. Ada momen dulu, setelah ada momen baru riset. Nah, ternyata riset nih butuh yang misalnya seperti ini nih hostnya. Makanya kan kalau yang pertandingan game match itu kemarin itu apa sih? Iya, gol-gol siapa ya namanya tuh yang pemain yang host sepak bola yang ngebawainnya jebret namanya. Nah, itu siapa ya? Ibu lupa. Pokoknya ada lah yang host yang cara membawa pertandingan game match itu berbeda dengan cara yang lain ya. Nah, itu kadang beberapa menjadi viral. Nah, baru setelah riset, muncullah yang namanya konsep. Setelah riset, kemudian dikonsep, baru setelah konsep dibuat rundown-nya, dibuat skripnya, baru ini bukan shotong ya, tapi syuting. Baru setelah itu syuting dan live on air. Biasanya pilihannya dua, kalau pertandingan, karena kan ada yang pertandingan delay ya, ada yang pertandingannya di tapping, ada yang on air. Ini
tergantung dari si stasiun televisinya mau seperti apa. Baru setelah itu report analyze gitu. Report analyze ya pada akhirnya kalau sudah ini report analysis ini adalah hasil akhir kira-kira tadi bagus enggak menyampaikannya sama seperti pembawa acara atau host dari si pertandingan game match-nya. Itu kayak Liga Jarum, Thomas Uber dan lain sebagainya. Jadi si hostnya itu benar-benar harus sangat semenarik mungkin menyampaikannya. Kayak gitu. Nah, ini materi terakhir kita, pertemuan 15 tentang produksi media ya. Nah, jadi seperti biasa, nanti kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas, atau misalnya Ibu menjelaskannya terlalu cepat, kemudian kalian juga masih bingung, seperti biasa, tanyakan di kelas ya, karena supaya kalian paham maksud dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Jadi nanti bisa Ibu ulang lagi di kelas. Oke, materinya sudah selesai. Terima kasih untuk perkuliahannya. Kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.